Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, kelas 12 TKJ. Hari ini kita coba mengisi secara virtual berkaitan dengan ujian PKK kalian. Nah, hari ini kita akan mulai belajar praktek, yaitu berkaitan dengan demo menggunakan Cisco paket tracer. Nah, saya juga minta maaf pada anak-anak semuanya belum bisa mengisi secara live untuk mempraktekkan kepada kalian. Nah, kelas 3 ini kalian akan mendapatkan sebuah materi praktek yang akan kalian dapatkan setelah melewati UAS dan lain sebagainya. Untuk bisa mengikuti atau memperhatikan agar kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Oke, kita bisa mulai. Nanti kita akan belajar dari yang pernah kita pelajari menggunakan Cisco Packet Tracer, tapi kita sambil refresh gitu ya. Oke, anak-anakku semuanya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kalian. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, kita masih ingat ya tentang Cisco Packet Tracer, sebuah aplikasi virtual yang memudahkan kita dalam mendesain, mengelola jaringan. Sudah komplit peralatannya, tetapi basisnya adalah virtual. Nah, di sini saya akan coba merefresh materi yang pernah kita pelajari berkaitan dengan itu semuanya, dan kita akan coba untuk mendalami prosesnya dari step 1 sampai terakhir. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Nah, tentunya kita akan coba untuk membuka dulu materinya agar kita merefresh pikiran kita yang dulu pernah kita pelajari sambil mengingat-ingat lagi. Saya akan coba share screen materi yang sudah saya dapatkan dan pernah kita modul praktikumnya. Nah, di sini ya anak-anakku semuanya, kalau kalian perhatikan adalah modul Cisco Packet Tracer untuk simulasi jaringan komputer. Nah, hari ini prosesnya adalah step by step-nya dulu. Step by step-nya dulu. Nah, caranya bagaimana, Pak? Coba lihat semuanya, anak-anakku semuanya, dimulai dari kita akan mensimulasi pembuatan jaringan sederhana dulu. Di Cisco Packet Tracer kalian akan diajari untuk membuat jaringan yang sederhana. Kemudian kalian akan membuat simulasi membuat jaringan nirkabel. Jadi kalau jaringan sederhana menggunakan LAN, kalau yang di bawahnya selanjutnya adalah jaringan tanpa kabel. Kemudian simulasi pembuatan server HTTP, nanti akan beberapa yang kalau waktunya masih sempat kita akan coba satu-satu, tapi kita ambil poinnya. Gitu ya. Oke. Oke. Sampai nanti kalian menentukan DHCP-nya berapa, kemudian kalian akan mendapatkan jaringan yang seperti apa, menggambar jaringan seperti apa. Oke, kita mulai dari langsung saja simulasi pembuatan jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pada Cisco Packet Tracer ini sambil saya buka juga softwarenya. Sambil menunggu juga, di sini kalian akan coba membuat jaringan yang sederhana dulu. Nah, kelas 3 akan coba membuat jaringan sederhana dulu, nanti setelah itu akan diimplementasikan ke real jaringan, real networking. Nah, di sini mengapa kita harus menerapkan itu dulu? Tentunya anak-anakku semuanya, kalian sudah tahu secara gamblang berkaitan dengan Cisco Packet Tracer di awal tadi adalah jaringan yang membantu kita dalam aplikasi yang membantu kita dalam membuat ataupun mendesain sebuah jaringan komputer atau desain networking. Nah, kemudian kita akan coba menganalisis
atau membuat sebuah jaringan sederhana dulu berkaitan dengan itu semuanya. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka aplikasinya dulu. Buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu konfirmasi ya. Oke, bentar. Oke, udah. Nah, setelah aplikasinya dibuka, maka tampilannya kurang lebih tampilan di Cisco Packet Tracer kalian adalah seperti ini. Nah, saya akan mengulangi dari awal lagi apa itu fungsinya dan lain sebagainya ya. Oke, di sini ada menu bar. Dalam Cisco Packet Tracer itu ada menu bar, ya terdiri dari namanya file, edit, option, view, tool, extension, and help. Atau di bawahnya lagi ada tool-toolnya atau tombol-tombol pengaktifan atau fungsionalitasnya yang membantu kalian dalam menggunakan sebuah jaringan. Kemudian yang di bawah ini adalah device-nya. Di situ nanti akan ada PC di situ, laptop di situ, bahkan kabel strike, terus kabel crossover juga terdapat di situ. Server, kemudian switch, hub, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu anak-anak semuanya sambil kita mengingat refresh kembali berkaitan dengan materi itu semuanya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kembali ke modul tadi. Kembali ke modul tadi. Modul tadi mengatakan bahwa kita akan membuat jaringan yang sederhana. Jaringan yang sederhana ini contoh topologinya adalah seperti ini. Nah, dalam topologi ini namanya biasa kita sebut dengan konfigurasi peer-to-peer. Peer-to-peer. Artinya bahwa itu adalah jaringan langsung dari PC 0 ke PC 1. Nah, langkah pertama desain dulu jaringannya, yaitu terdiri dari 2 device, yaitu PC dan switch. Tapi jumlah keseluruhan device ada 3. Dan sebelum kalian melanjutkan, maka pindah dulu di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, tadi gambarnya adalah PC, switch, PC. Nah, kita akan gambar dulu. Cari menu PC di situ. Nah, PC di sini, end device atau pengguna akhir. Kita boleh PC di sini, cantumkan di sini. Kemudian kita cari switch-nya. Switch-nya. Nah, switch-nya. Nah, kita cari switch-nya. Tempelkan di sini. Setelah itu kita akan coba lagi menambahkan yaitu PC. Nah, PC dulu deh. Nah, PC. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan 2 PC, 1 switch. Oke, 2 PC, 1 switch. Nah, setelah itu kita akan sambungkan dari PC 0 ke switch ke PC 1. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kabel strike. Ya, benar strike ya. Kita klik di sini, kemudian kasih first Ethernet 0, kemudian tempelkan di switch Ethernet 0. Kurang lebih sudah seperti ini anak-anakku semuanya. Setelah itu kita sambungkan juga dari PC 1 ke switch. Nah, switch yaitu PC 1 first kemudian ke switch. First Ethernet 2. Nah, di sini kita sudah menyambungkan. Artinya tersambung dari device 1 ke device yang tersambung. Tetapi belum network ke dalam jaringan. Nah, caranya untuk terkoneksi dalam satu jaringan gimana? Identifikasi dulu. Langkahnya adalah pertama, identifikasi dulu PC 0 dan PC 1. Caranya adalah kita double klik di sini, di area PC 0, kemudian kita stop screen dulu, biar kalian juga melihat. Setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah kalian adalah kalian mengidentifikasi atau memberi nama PC itu.
Langkahnya bagaimana? Kalian cukup ke desktop, kemudian cari IP konfigurasi. Nah, setelah IP konfigurasi itu sudah nampak, maka tugas kita apa? Tugas kita adalah mengisi atau memberi nama IP address terhadap komputer itu berapa. Oke, dulu kita pernah sepakati untuk memberikan nama itu kita awali dengan 192 punyanya Indi, kemudian 168 titik, kemudian titik 123 titik 1. Oke. Nah, kita punya isi IP. Bagaimana cara menentukan IP? Tergantung providernya biasanya. Kalau provider kalian itu menggunakan IndiHome, tentunya biasanya 192 dan lain sebagainya. Biasanya banyaknya 192 sih. Atau kalian mendapatkan IP berapa terserah. Jadi provider sudah menentukan IP terutama IP publik. Mungkin kalian juga pernah mendengar IP publik. Nah, kalian bisa mengakses itu dari rumah dan lain sebagainya, aplikasi dari rumah dan lain sebagainya. Nah, cukup itu dulu. Setelah itu kita enter, maka subnet masknya keluar. Setelah subnet masknya keluar, di sini kita close, kita stop screen dulu, kita pindah di sini. Nah, di sini. Di sini ya, berarti kita sudah punya settingan dari PC 0. Sekarang kita akan merubah dari PC 1 dulu, isi alamat IP address-nya. Setelah mengisi, seperti tadi, pilih